Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat sayyidina Muhammad khairu makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil miqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib, anak cucu baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita bersama, pembina dan pengasuh Majelis Ta'lim dan Zikir Darun Nadhir Al-Barakat, Al-Habib Muhammad Reza bin Muhsin Al-Hamid, yang kita doakan mudah-mudahan beliau beserta para habaib yang lain, para kiai, para ustadz, para sepuh dan bini sepuh diberikan panjang umur dalam keberkahan. Mudah-mudahan dikaruniai oleh Allah istiqamah sehingga dapat membimbing dan menuntun kita umat Islam, khususnya wilayah Tegalwangi dan sekitarnya, amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus musola Miftahul Falah Tegalwangi, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi Allah, serta seluruhnya saja yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berkumpul bersama, bertatap muka, bermujalasah dalam satu majelis yang insya Allah majelis ini adalah majelis yang dimuliakan oleh Allah. Kita duduk bersama dengan orang-orang mulia memperingati 40 hari atas wafatnya orang yang mulia. Mudah-mudahan tidak keluar dari majelis ini kecuali dicatat oleh Allah sebagai orang yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah, majelis yang semacam ini kita hadir saja, duduk saja di dalamnya, pulang sudah mengampuni dosa kita. Sebagaimana Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau pernah mengatakan, innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi minadh-dhunub mithlu jibali tihamah, fa idza sami'al ilm khafa wa raja'a wa tab fansarafa ila manzilihi wa laisa alaihi dhunub. Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya orang yang keluar dari rumahnya menuju tempat ilmu dengan membawa dosa yang besar sebesar gunung, kata beliau, kemudian duduk di dalamnya mendengarkan ilmu, takut, taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia kembali ke rumahnya tanpa membawa dosa kembali. Allahumma amin ya rabbal. Makanya beliau berpesan, fala tufarriqu majalisal ulama, jangan kalian meninggalkan, berpisah dari majlisnya ulama.
fa innallaha lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan a'azza alaihi min majalisi dzikir. Jangan sekali-kali kalian berpisah dengan majelisnya ulama, sebab Allah tidak menciptakan satu tanah yang ada di atas bumi ini yang lebih mulia daripada majelis zikir. Alhamdulillah, ini kebanggaan masyarakat Tegalwangi, khususnya Dusun Karangasem. Mudah-mudahan majelis yang semacam ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekilas tadi saya mendengar sambutan dari Ustadz Syekhuddin. Beliau menukil ceramah atau omongan dari gurunya Habibana Reza bin Muhsin Al-Hamid bahwa terjadinya bala musibah karena berbagai maksiat yang sudah dilakukan oleh kaum muslimin. Gila pembuatan. Tadi kita dengar semacam itu garis besarnya. Salah satunya hadirin, kenapa musibah, bala, atau mungkin bahkan merupakan tanda-tanda kiamat akan terjadi, yaitu meninggalnya seorang alim seperti Habib Ali Masyhur. Dikatakan dalam hadis, inna min asyrati sa'ah ayyurfa'al ilmu. Sesungguhnya termasuk tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengangkat ilmu, menghilangkan ilmu sekonyong-konyong dengan mencabutnya, akan tetapi dengan mewafatkan para ulama. Fa idza lam yubki, dan apabila tidak tersisa, ulama sudah enggak ada lagi, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan mengambil orang menjadi ustadz, tapi dari kalangan orang yang bodoh, yang enggak ngerti ilmu agama sama sekali. Fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilm fadallu wa adallu. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ketika manusia menjadikan seseorang menjadi ustadz, kiai, gadungan, mungkin hanya pintar ngomong saja, dan mereka ditanya menjawab tanpa dasar ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Sekarang ini banyak terjadi hadirin. Makanya ketika Nabi Muhammad mengatakan ayyurfa'al ilmu, yang kedua wayadharul jahlu, ya, munculnya kebodohan-kebodohan yang ada di muka bumi ini banyak terjadi hadirin. Saya pribadi dulu 10 tahun atau 15 tahun yang lalu pernah sholat di satu kampung. Ada satu kampung, tidak perlu saya sebutkan namanya, menjaga privasi. Kalau sholat dados makmum, sing imami wis rada sepuh, mudah-mudahan nggak terjadi di mushola Miftahul Falah. Imami Fatihah pas-pasan, sawise Fatihah maca kulhu, sawise kulhu maca jambi-jambi nganggo bahasa Jawa. Kulhu sungsang rajahiman kudungku, malaikat Jibril tekenku kang nuntun Nabi Muhammad. Kulo langsung heran, salam takon, Mas, ki wong imami wis pirang tahun semenjak ada masjid bib sing imami wong kowe. Naudzubillahi min. Ini kebodohan seperti ini merajalela hadirin yang dirahmati Allah. Orang kalau sudah nggak punya ilmu, nggak ngerti ilmu, akhirnya apa? Bermunculan kebodohan. Naudzubillahi min dzalik. Wonten cerita, ana wong ngarane Udin. Ana sing ngarane Udin nang ngene. Oke, ngapunten nggih. Ya cerita asline arane Kadir, cuma penyebut Kadir ora enak. Nggih. Ana Habib sing ngarane ka wis ganti bae Udin arane. Ceritane Udin mampir paring mertuane ustad ngimami masjid. Lah mertuane ceritane pengen ngetes mantune sing ngarane Udin. Din, engko dong maghrib kon sing ngimami. Oh nggih, Mbah. Siap. Udin ngapalna surat sing paling apik, difasihna supaya nang ngadepane mertua katon hebat. Maghrib ngimami Udin, burine mertuane. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Uspoke fasih nemen. Tengah-tengah surat abahe mertuane nyelemong. Subhanallah. Tulangi maning Udin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha
wal laili idza saja, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, wadduha, subhanallah. Keder udino, akhirnya lingkup memburi bah, sing salah nang endi bah? Mertuane ngomong, kon durung maca Fatihah, Din. Durung maca Fatihah, langsung maca Makanya ketika kita ditanya hadirin, lebih afdol mana Bib, tempat ilmu, pondok pesantren dengan masjid ataupun musola? Masjid, musola sudah banyak hadirin. Penting tempat untuk menuntut ilmu. Sebab ketika keluar dari tempat menuntut ilmu, orang-orang ini bisa megang musola, masjid dengan benar. Banyak yang semrawut hadirin. Ana maning dadi imam, baca kuliah ora rampung-rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum. Kancane nyeluk, lakum dinukum waladdallin. Niki hadirin, ilmu dicabut. Caranya apa? Dengan diwafatkannya ulama. Sedikit cerita tentang Habib Ali Masyhur yang pernah saya dengar dari guru saya. Manaqibnya nggak bisa diceritakan 1 malam, 2 malam, 3 malam, nggak bisa. Saking panjangnya cerita beliau. 1 cerita saja. Saya pernah diceritai langsung sama guru saya yang pernah bareng sama Habib Ali Masyhur. Nggak tahu nanti ini akhlak, masuknya tawadhu, masuknya jabar khatir, masuknya apa saya nggak tahu, nanti biar bisa disimpulkan panjenengan sendiri. Habib Ali Masyhur pernah duduk dalam satu acara seperti seminar. Banyak habaib, banyak santri saat itu. Kemudian selesai acara atau di tengah-tengah Habib Ali Masyhur ceramah, ada satu orang yang dia ini benci dengan acara-acara semacam maulid, tahlil, manaqib dan lain sebagainya. Di tengah-tengah Habib Ali ceramah, cara wong Tegal ngomong, Habib Ali dionek-onekna. Habib Reza paham Habib dionek-onekna? Enggak paham. Dikata-katain. Di tengah-tengah acara, wah ente ahli bid'ah ini dan sebagainya. Kemudian dia menyebutkan satu hukum bahwa acara yang dilakukan haram hukumnya. Habib Ali cuma diem, samihni, minta maaf, dan tidak menjawab sedikit pun apa yang diucapkan orang itu. Padahal kata guru saya santri saja dengan mudahnya bisa menjawab pertanyaan orang tersebut. Tapi Habib Ali Masyhur sama sekali tidak menjawab pertanyaannya. Diam, bahkan minta maaf sama orang itu. Niki akhlaknya beliau Habib Ali Masyhur. Nah, ada habaib-habaib sebut di situ, kemudian menyuruh Habib Ali untuk menjawab, "Ya Allah, ya Habib Ali, taharrak." Taharrak kalau bahasa Indonesianya apa? Bergerak. Oh iya, aja meneng bae ngomong. Taharrak ya Habib. Kalau dalam bahasa aslinya taharrak bergerak. Kemudian Habib Ali ngelinguk ke orang yang memerintahkan untuk bergerak, ngomong, ente pengen saya bergerak? Iya bergerak, jawab orang itu. Kemudian Habib Ali joget, ngomong, yang wis bergerak. Saya sudah bergerak, tanpa menjawab apa istilahnya tuduhan yang dilakukan oleh orang tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini salah satu akhlak yang dimiliki oleh Habib Ali Masyhur dari sekian banyak akhlak yang dimiliki dan diamalkan oleh beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sama hadirin, akhlak-akhlak ini, perbuatan ini didapat dari guru-gurunya ataupun pendahulu-pendahulunya. Dulu ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Seggaf yang meninggal kurang lebih tahun 2008 kalau nggak salah. Beliau pernah, ini ceritanya, habis acara, rambung acara, melebu mobil. Ada yang bukain pintu, pas lagi panutup, tangannya Habib Ali masih di pintu. Ditutup baik, bukan Habib Ali, tangannya Habib Abdul Qadir masih di pintu. Ditutup pintunya, Habib Abdul Qadir kejepit tangannya. Ente bayangkan, pintu mobil. Pernah kejepit lawang mobil, Pak? Saya pernah. 4 bulan kukunya
itemnya baru hilang. Kita wingi hilang ya. Saya kemarin bulan Desember atau Januari kejepit lawang mobil 4 bulan baru hilang. Ini Habib Abdul Qadir kejepit pintunya sama sekali nggak teriak, diem. Kenapa? Nggak enak sama yang telah membukakan pintu dan menutupkan pintu. Sampai mobilnya berjalan. Setelah berjalan ngomong sama supirnya, "Bir, mandek dingin." "Kenapa, Bib?" "Tangannya nyong kejepit." "Tangan saya kejepit." Kata supirnya, "Habib, kenapa nggak dari awal panjenengan ngomong?" Kata Habib Abdul Qadir, "Nggak enak, barangkali perasaan orang itu." Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini akhlak yang semacam ini hadirin hasil didikan guru sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi juga pernah mengalami hal yang sama hadirin. Idkhalus surur, memasukkan rasa gembira ke hatinya orang iman atau orang yang muslim. Ini pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ya, terjemahan bebas dari cerita ini hadirin, Kanjeng Nabi itu pernah dikasih jeruk, gampangannya jeruk lemon sing kecute luar biasa. Ini jeruk dikasih hadiah kepada Nabi Muhammad oleh seorang wanita. Dan wanita ini nggak mau pulang sebelum Nabi Muhammad makan jeruk tersebut. Gampangannya jeruk wis. Kemudian diambil di tempat tersebut, dimakan oleh Nabi Muhammad. Tanpa ada raut muka yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad merasa kecut makan jeruk tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita kan mangan jeruk mesti kan ini rada kecut, rada meringis oh. Rada meringis. Nabi Muhammad enggak, tetap senyum. Dimakan lagi senyum, dimakan lagi. Sahabatnya heran, ki biasanya Kanjeng Nabi ningoli hadiah panganan, niki sahabat yang lainnya rasain dapat bagiannya. Kok ini enggak dikasih sama kita? Dimakan semuanya oleh Nabi Muhammad. Selesai dimakan, orang yang ngasih seneng bunga luar biasa. Pulang itu orang, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kok enggak kayak biasa nih? Biasanya panjenengan oleh panganan dibagi, ini kok enggak dibagi ke sama saya?" Kata Rasulullah, "Saya takut ketika kamu makan, kamu enggak bisa menjaga raut wajah kamu. Kenapa? Kue jeruknya kecute luar biasa." Ini menjaga perasaan yang dilakukan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, malam ini kita memperingati 40 hari wafatnya beliau. Sedikit banyaknya kita bisa mengikuti akhlak dari beliau. Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Amin ya rabbal alamin. Man salaka ala darbi wasol. Siapa yang menempuh jejak pendahulunya maka akan sampai. Asy-Syaikh Zunnun Al-Misri beliau pernah mengatakan, min alamatis sa'ada hubbus salihin waddunu minhum. Kata beliau Syekh Zunnun Al-Misri, tandanya orang yang bahagia, tandanya orang yang selamat, maka mencintai orang-orang soleh dan mendekat kepadanya. Malam ini kita berusaha mendekat kepada para salafus soleh, termasuk Habib Ali Masyhur. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Allahumma amin ya rabbal. Insyaallah manfaat majelis ini bukan hanya di tempat ini saja, bukan hanya untuk orang yang hidup saja, tapi untuk orang-orang yang meninggal dunia. Allahumma. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau pernah mengatakan, ma yu'qadu majlisa ilmin au dzikrillah illa wa ansha Allah min dzalikal majlis sahabatan bayda. Kata beliau, tidaklah satu majelis ilmu, satu majelis zikir didirikan di satu tempat, melainkan Allah membuatkan satu awan yang berwarna putih. Kemudian awan itu fayasuku ila qaumin lam ya'malu khairan qad. Kemudian awan itu digiring kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Setelah digiring, fayumtiru alaihim, kemudian fayumtiruha alaihim, kemudian awan tersebut
diguyurkan kepada mereka orang-orang yang tidak pernah melakukan kebaikan itu semua, fayasiru kulluhum minasu'ada, maka semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan masyarakat Karangasem menjadi orang yang beruntung, Tegalwangi menjadi masyarakat yang beruntung, Kecamatan Talang menjadi masyarakat yang beruntung, Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan sekitarnya menjadi masyarakat yang beruntung berkat majelis yang semacam ini. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penutup ucapan saya atau ceramah saya pernah mendengar cerita dari guru saya. Guru saya mendengar cerita dari Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ketika gurunya Habib Umar, namanya Habib Muhammad Al-Haddar, membuat satu tempat untuk menuntut ilmu atau pondok pesantren atau majelis ilmu, beliau menceritakan yang cerita Habib Umar sendiri. Maka setelah dibuat, malamnya ada orang soleh yang bermimpi ketemu orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian ditanya, bagaimana keadaan kamu di alam kubur? Dijawab, alhamdulillah, berkat majelis ilmu yang didirikan oleh Habib Muhammad Al-Haddar, maka kami penghuni kubur mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jauh lagi, ketika Habib Umar menyampaikan itu, beliau menyampaikan juga ketika Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mendirikan majelis namanya Jalsatul Isnain, hari Senin sore. Habib Umar cerita, ketika sudah didirikan, pertama kali didirikan, ada orang soleh bermimpi dengan mimpi yang sama tadi yang diceritakan oleh Habib Muhammad Al-Haddar, yang diceritakan oleh Habib Umar. Ya, ada orang bermimpi ketemu orang yang sudah meninggal dunia, mereka pun mengatakan berkat majelisnya Habib Ali kami mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Mudah-mudahan hadirin bukan yang hidup saja, tapi yang meninggal dunia mendapatkan rahmat, ampunan, syafaat, pertolongan dari majelis yang semacam ini. Amin ya rabbal. Kita doakan mudah-mudahan majelis Darun Nadhir Al-Barakat khususnya mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat, keberkahan dan juga istiqomah, ilmu yang diajarkan di dalamnya manfaat untuk Islam dan juga muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja hadirin yang dimuliakan Allah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Hadzal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih kepada guru kita yang sudah menyampaikan nasihat indahnya. Mudah-mudahan berbekas di dalam hati kita, tertancap di dalam sanubari kita, terlaksana melalui aplikasi praktek pada kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin.